Malamnya sehat om, pas di kandang ternak paginya nggak bisa terbang. Aku lolohin kemarin udah bisa terbang, udah mau sehat, pagi tiba-tiba mati. Om gejala kenapa om? Sis, kalau tiba-tiba begini mohon pencerahannya. Di sini saya kasih saran, saraf, Pak, sabar kalau kelihatan sakit dikondisikan, disangkar sampai fit. Aduh, ada orang masak teman-teman. Oke teman-teman, dalam video kali ini ada curhatan dari salah satu teman Gejomania yang intinya burungnya sakit, dilolohin udah fit, dilepaskan, malah mati kayak gitu. Sebelum saya lanjut teman-teman membahas video ini atau gambar ini, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Untuk teman-teman yang pengen cari obat racikan dari saya, cek di deskripsi ada nomornya admin ya. Oke langsung saja. Teman-teman, kematian murai batu adalah hal yang tidak mengenakan sekali. Jadi selagi saya saja ya kadang-kadang masih ada yang namanya apes ya teman-teman. Itu udah biasa. Tetapi dalam video kali ini saya bagikan tips-tipsnya atau pencegahannya. Yang pertama teman-teman, supaya tidak terulang pada diri kita ya. Jadi gini, ketika kita ternak murai di kandang ternak, itu yang pertama kondisi burungnya harus fit. Kalau misalkan awal penjodohan atau udah telur atau udah produksi, ketika burung kita dicurigai sakit, itu untuk mengantisipasi kematian biasanya saya lakukan pengambilan. Lah om sis beternak berapa pasang? Mungkin teman-teman tanya gitu. Banyak pasang dulu sekali. Kenapa sekarang tinggal sedikit? Ya karena saya butuh uang, saya jualin karena saya pedagang. Itulah pertanyaannya, itu aja ya. Tapi ada pengalaman di sini yang mau saya bagikan. Yang pertama itu, jadi di kandang harus sehat 100%, tapi kalau kelihatan nggak sehat, wajib diambil. Karena apa? Kalau kita kecolongan, ada kematian, kita yang rugi, kita yang trauma. Tetapi kalau kita bisa mengantisipasinya, itu ya intinya kita masih bisa mencoba lagi kayak gitu. Tapi kalau materinya ada kematian, ya kita ya itu tadi teman-teman, rasanya gimana. Yang pertama itu, jadi sehat 100%, terus kalau misalkan di kandang ada masalah, itu biasanya saya ambil, saya kondisikan. Nah, di sini untuk pencegahan di kandang ketika musim ekstrim menghindari suasana atau cuaca jelek ya, teman-teman. Ini banyak sekali penyebabnya di kandang. Tetapi saya mungkin lain kali akan saya jelentrehkan atau saya ulas tuntas lagi. Tetapi yang saya bahas kali ini penyebabnya kenapa burung tersebut tiba-tiba mati dengan singkat. Jadi tidak sakit selama 1 minggu, 2 minggu, dia langsung hitungan hari, bahkan jam bisa mati. Yang pertama, burung tersebut biasanya kena saraf, teman-teman. Kalau orang ya stroke lah kayak gitu. Stroke mungkin komplikasi sampai jantungan. Jadi penanganan pertama itu tadi, kalau burungnya belum fit, jangan dimasukkan. Jadi ketika burung sakit, biasanya saya melihat fitnya apa belum, sembuhnya apa belum, saya tunggu itu 1 minggu, teman-teman. Jadi setelah 1 minggu burungnya udah oke, baru saya masukkan. Tetapi kalau misalkan hari ini kelihatan sakit, seperti ini tadi, dimasukin lagi, itu masih risiko. Karena apa? Penyakit seperti ini, itu tadi teman-teman, akan tiba-tiba kambuh ya. Wong yang sebelumnya gacor aja bisa langsung sakit, kayak gitu. Jadi itu tadi. Sampai di mana tadi? Sorry, ada orang goreng-goreng teman-teman. Oke langsung saja. Jadi yang pertama harus sehat 100% ya. Penyembuhannya kalau belum 1 minggu teman-teman semoga saja nggak ngalaminya. Tapi nanti suatu saat kalau ngalami seperti ini, sebelum 1 minggu jangan dilepas. Maksudnya 1 minggu itu masih sakit ya jangan dilepas. Tapi kalau udah kelihatan sehat, sebelum 1 minggu dirawat aja dulu teman-teman. Kita mending bersabar untuk kemenangan. Jadi kalau kita kecolongan ya seperti ini. Saya pernah juga ngalaminya, udah kelihatan sehat, saya masukin besoknya kait atau mati. Ini ya menyakitkan. Ternyata ya itu tadi teman-teman, itu belum sembuh total, kita harus ngerawatnya. Nah, perawatannya bagaimana? Yang pertama teman-teman, sakit saraf atau telo, itu mungkin teman-teman bilang ada yang kena bakteri dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sendiri percaya ya memang ada seperti itu. Tapi ya penanganan pertama, kasih vitamin B dari Bodfit atau yang lebih keras anti saraf itu teman-teman. Kalau udah dikasih itu
teman-teman nanti itu yang mudah dicari di pasaran ya, kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri saya udah punya obat racikan di sini yang harganya 15.000 itu murah sekali teman-teman. Kalau butuh WA admin aja. Ini saya mungkin ada sedikit unsur iklan tapi ya saya gunakan itu, memang enak itu digunakan. Nah, setelah kita kasih sehat 1 minggu baru dilepaskan, intinya kayak gitu. Mungkin teman-teman untuk antisipasi pencegahannya apa kayak gitu. Nah, di sini teman-teman, di sini ada 3 peternak itu yang dia bertahun-tahun produksi lancar dan tanpa ada penyakit ya. Dia bilang seperti itu, nyaris ya ada sih cuma penyakit ringan kayak gitu. Itu dia kasih vitamin 1 minggu 1 kali. Lah, vitaminnya apa kalau di kandang ternak itu bagaimana kayak gitu. Nah, yang pertama teman-teman bisa menggunakan vitamin B, mungkin yang murah itu B kompleks itu teman-teman itu bisa menggunakan itu atau Ibotfit. Tapi ada beberapa teman-teman yang curhat 3 peternak ini sudah menggunakan madu teman-teman, madu murni. Ini bagus sekali. Jadi ini obat herbal bagus sekali. Kalau di kandang ternak caranya bagaimana? Yang pertama teman-teman, air minumnya di kandang dikuras semua. Tinggallah sisain di 1 cepuk ya. Cepuk itu tetesin dengan 4 tetes madu atau 5 tetes madu di udek atau dengan vitamin. Jadi karena pemandiannya airnya semuanya udah disat, udah nggak ada airnya, burung tersebut biasanya akan minum di cepuk itu. Nah, cepuk itu kasihkan 1 hari, kasih pagi, sore sampai sore atau maksimal 2 hari. Setelah burung minum vitamin tersebut, burung tersebut kondisi badannya akan terjaga atau fit. Ini pengalaman pribadi dari teman saya. Jadi ada 3 peternak yang udah nyoba bertahun-tahun, ternyata rahasianya ini. Sebetulnya ini rahasia sana sih, cuman karena ya nggak apa-apa ya, buat kebaikan kayak gitu. Nah, dari sini teman-teman, untuk teman-teman yang pengen cari madu murni, ini iklan lagi. Di sini saya menyediakan asli 100% murni. Seminggu lagi datang ya. Kemarin datang 10 kilo habis, 30 kilo habis, ini datang lagi. Itu kenapa sering telat ya, karena teman saya nyarinya manjatnya tinggi, ketika musim hujan ya nggak manjat ya, kayak gitu. Dari hutan Sumatera, teman-teman bisa lihat aja di deskripsi ada nomornya admin. Oke, langsung saja. Jadi pencegahannya itu di kandang dikasih vitamin secara rutin 1 minggu sekali. Jadi sambil membersihkan pengairannya itu kita kasih vitamin itu untuk pencegahannya. Ternyata jarang sekali terkena penyakit ya kayak gitu, karena staminanya terjaga. Terus itu tadi pencegahannya, penyembuhannya udah ya teman-teman. Terus ada tambahan lagi, itu tadi di kandang. Kalau di kurungan bagaimana disangkar? Bisa kita kasih 1 minggu sekali ya, dicepuk itu. Itu banyak sekali yang gunakan, juga ya tambah gacor juga kayak gitu teman-teman. Kayaknya itu tadi teman-teman sedikit pengalaman saya, mungkin teman-teman ada punya pengalaman lain. Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, semoga kita tidak pernah mengalami musibah ini ya. Oke, sekian dulu. Salam satu hobi.